Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya sehat selalu ya dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Happiness yang dibintangi oleh Han Yeon Jun dan Park Hyun Sik. Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, seorang siswa duduk di atas gedung sekolah yang bernama Jung Yi Hoon. Polisi pun mendatangi sekolah dan menyuruhnya untuk turun, yang bernama Kim Jung Guk. Polisi itu naik ke atas gedung dan membujuknya akan dijadikan seorang polisi kalau dia mau turun. Di sebuah kelas, murid-murid sedang belajar dan gurunya berkata harus fokus belajar dan tidak boleh pulang selama Yi Hoon masih di atas gedung. Seorang murid yang bernama Yoon Se-bum mulai bete karena perkataan gurunya dan membohongi gurunya mau keluar izin ke toilet. Si-bum menghampiri Yi Hoon untuk membujuknya turun. Ternyata dari hasil obrolan mereka, Yi Hoon cuma ingin mencari angin segar, bukan ingin bunuh diri. Si-bum membantu untuk bangun meraih tangannya. Tiba-tiba dia mendorong Yi Hoon. Polisi Jungkook pun kaget melihat kejadian itu. Si-bum tangannya diborgol dan mau dibawa kantor polisi. Tiba-tiba dia lari ke arah Yi Hoon untuk membantunya supaya tidak dibawa kantor polisi. Yi Hoon menjawabnya dengan mengungkapkan perasaannya. 12 tahun kemudian, Si-bum sudah menjadi anggota polisi wanita unit khusus dan rekan kerjanya yang bernama Lee Seung-yung. Mereka melakukan latihan pertempuran dan latihan cara mengobati rekan kerja yang terluka karena tertembak. Rekan medisnya bernama Lee Jong-tae. Poinnya pun Lee Jong-tae dikurangi karena gagal mengobati sampai rekannya tewas. Singkat cerita, di salah satu kamar hotel ada suara yang berisik yang semakin keras. Para penghuni yang lain pun merasa terganggu dan menelpon resepsionis untuk mengecek kamar yang berisik itu. Tiba-tiba, Jung Yi Hoon juga seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di sebuah hotel. Dia pun langsung menuju kamar TKP dan melihat korban yang sudah ditutupi dengan kain. Dia pun merasa curiga kalau pelaku masih di dalam kamar ini dan mulai memeriksa di semua tempat. Ternyata benar, pelaku ditemukan di bawah ranjang. Pelaku pun diinterogasi. Dari hasil pemeriksaan, korban dibunuh dengan cara digigit dan mengaku kalau dia melakukan itu seperti sedang bermimpi, antara sadar dan nggak sadar gitu deh. Dia pun mengaku sangat haus setelah minum obat yang didapatkan dari kepolisian unit koperasi khusus yang bernama Lee Jong-tae. Si-bum sedang menikmati makan siang bersama rekannya dan mendapatkan info bahwa ada 3 anggota polisi yang akan terpilih untuk mendapatkan apartemen dengan syarat sudah menikah dan banyak melakukan operasi penangkapan. Dan Si-bum pun mendapat telepon dari Yi Hoon kalau anggota kepolisian unit operasi khusus dalam penyelidikan karena pelaku pembunuhan mengaku membeli pil obat dari Lee Jong-tae. Si-bum langsung mengecek ke ruang pelatihan dan melihat Jung-tae menggigit rekannya. Ternyata Jung-tae sudah berubah seperti zombie. Si-bum mencoba menembakkan peluru ke kaki Jung-tae, tetapi Jung-tae tetap bisa kembali dan menyerang siapapun yang ada di ruangan itu. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu. Si-bum bersiap di depan pintu, khawatir Jung-tae tetap menjadi zombie. Si-bum mendengar Jung-tae minta tolong, ternyata Jung-tae sudah menjadi manusia lagi. Si-bum memanggil tim medis dan mereka segera datang menghampiri Jung-tae. Si-bum menelpon Ji Hoon dan memarahinya karena tidak memberitahu dia kalau Jung-tae sangat berbahaya yang hampir membunuhnya. Si-bum melihat tangannya terluka dan menyadari itu karena kena cakaran Jung-tae. Seorang pria datang dan memperkenalkan dirinya yang bernama Han Tae-suk, bagian penanggulangan bencana. Si-bum pun dibawa olehnya untuk dites karena sudah kontak langsung dengan orang yang sudah kena penyakit menular. Ji Hoon menelpon Si-bum dan diangkat oleh Han Tae-suk dan menjelaskan kepada Ji Hoon kalau sementara handphonenya disita karena akan dites apakah dia terkena penyakit menular atau tidak. Ji Hoon pun memberitahu Han Tae-suk kalau ada pelaku pembunuhan yang seperti terkena penyakit menular dan ditangkap olehnya. Han Tae-suk datang ke kantor Ji Hoon untuk menjemput pelaku pembunuhan yang sudah terkena virus itu, serta memberi kartu nama kepada Ji Hoon dan menjelaskan kalau virus ini bisa mempengaruhi otak dan bisa menggigit siapa aja sampai kehabisan darah, dan orang yang digigit bisa terinfeksi juga.
Ji-hoon memberitahu Han Tae-suk kalau tersangka melakukan pembunuhan sehabis minum pil yang sebenarnya disebarkan oleh anak buahnya Han Tae-suk. Tanpa menjawab, Han Tae-suk langsung pergi. Ji-hoon pergi ke TKP lagi untuk mencari sisa pil obat itu. Akhirnya dia menemukan pil itu dan menelepon Jungkook kalau dia sudah menemukan pil obat itu. Ji-hoon menemui temannya di gedung bisbol yang bernama Il-ho dan meminta bantuannya untuk menyelidiki pil yang dia temukan di TKP. Si-bum mulai diperiksa dan mengambil darahnya untuk dites dan menyuruhnya untuk menceritakan kejadian waktu dia diserang oleh Lee Jong-tae. Dia pun menceritakan kalau Lee Jong-tae itu tidak terlihat sehat dan sikapnya seperti hewan buas saat mencoba mau menggigitnya. Han Tae-suk menyuruhnya untuk tinggal sebelum hasil tesnya keluar. Si-bum menelpon ke Ji-hoon kalau dia tidak diizinkan untuk keluar dari tempat ini sebelum hasil tesnya keluar, dan menyalahkan Ji-hoon juga karena dia berada di tempat ini, karena dia juga tidak tahu ini ada di mana. Ji-hoon pun menyuruhnya untuk tenang dan beristirahat. Han Tae-suk melihat hasil tes Si-bum yang menyatakan tidak ditemukan virus dan tidak terinfeksi. Mungkin ditemukan antibodi pertama. Il-ho menemukan nama obat ini yang bernama Nex, yaitu obat pneumonia mulut yang mempunyai banyak efek sampingnya seperti halusinasi dan kecanduan. Makanya segera ditarik di pasaran. Si-bum melihat bercak darah yang ditutupi kertas dan mendengar suara-suara aneh kayak binatang gitu. Pokoknya serem deh. Karena penasaran, dia membuka jendela kamarnya. Ternyata suara itu berasal dari kamar-kamar yang sudah menjadi zombie. Serem banget ya. Ji-hoon melacak nomor Si-bum dengan bantuan Jungkook. Ternyata lokasinya ada di sebuah universitas. Ji-hoon pun langsung pergi. Si-bum dibangunkan karena akan melakukan tes lagi. Pas di jalan dia melihat Jong-tae dan menghampirinya. Karena terlihat tenang, Si-bum bertanya kepada Jong-tae, "Apa kau ingat aku sudah menembakmu dan menggigit rekanmu?" Jong-tae menjawab iya dan bertanya lagi, "Kau ingat sudah mencakarku?" Jong-tae pun terdiam dan berkata dirinya haus. Pas Si-bum mendekati mukanya, tiba-tiba petugas pun datang dan melumpuhkan Jong-tae. Si-bum pun menyadari kalau dirinya diawasi melalui kamera. Si-bum pergi ke ruangan Tae-suk dan berbicara kalau dirinya tahu bahwa Tae-suk lah yang mengawasi dia melalui kamera dan sengaja mempertemukannya dengan Jong-tae. Tae-suk pun tidak menyangkalnya karena dia cuma penasaran bagaimana reaksi Jong-tae bertemu dengan yang menembaknya. Apa dia juga merasa haus melihat orang yang menembaknya? Tae-suk juga menjelaskan ciri-ciri orang yang terinfeksi. Salah satunya, dia akan merasa haus yang berlebihan dan menggigit korban. Si-bum diizinkan pulang dengan syarat harus datang ke sini lagi untuk dites lagi darahnya dan memberikan kartu izin masuk, serta mengembalikan handphone Si-bum. Ji-hoon sudah sampai di pintu masuk gedung universitas dan memberitahu petugas kalau dia akan bertemu dengan Letnan Kolonel Han Tae-suk untuk memberikan obat yang kemarin dia minta. Ji-hoon diizinkan masuk dan bertemu Si-bum dan menanyakan kabar Si-bum. Ji-hoon memintanya untuk menunggu karena dia akan menemui Han Tae-suk. Ji-hoon memberikan obat itu dan berkata kalau obat ini sudah gagal, tetapi kenapa masih banyak orang yang mengkonsumsi obat tersebut ya? Ji-hoon pun langsung pergi dan menemui Si-bum untuk mengantarkannya pulang. Tiba-tiba Si-bum mengatakan untuk menikah dengannya. Ji-hoon langsung diam membisu. Itulah cerita film Drakor Happiness episode 1. Nantikan episode selanjutnya ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.